Selamat datang di Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Ketika Cinta Bertaubat, bagian ke-6. Iya maaf, Mil. Tadi kata ada yang bilang kamu sudah balik ke asrama. Jadi aku ya ikutan balik juga. Nina memberi alasan, tapi tidak berterus terang bahwa yang memberitahunya adalah idola temannya. Ia takut Kamila akan semakin heboh ketika tahu tentang ustadz muda yang menegurnya. Ini buktinya aku baru datang. Kamila semakin cemberut kesal. Memangnya kamu tadi habis dari mana? Aku lama lo nungguin kamu. Nina tidak mau kalah, karena ia juga merasa jenuh menunggu. Tadi, Gadis berkerudung biru muda itu gagap tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Yang sebenarnya terjadi adalah dia melihat sosok ustadz muda yang diidolakannya sedang berjalan sepintas menuju ke belakang musola. Kamila mencari sosok pemuda itu hingga mengelilingi seluruh musola, tapi tidak juga menemukannya. Mil, kok malah bengong? Nina menyenggol lengan Kamila yang tampak melamun. Kamila terhenyak, lalu menoleh ke arah Nina. Sudah mari kita ke aula. Ini sudah hampir maghrib. Nanti kita terlambat berbuka. Gadis itu menggandeng lengan Nina mengajaknya ke bangunan besar di depan asrama. Para santri putri sudah tampak duduk berbaris keliling membentuk huruf O di ruangan itu. Kalau di pesantren, cara duduk ini biasa disebut halakoh. Hidangan takjil juga sudah siap di hadapan masing-masing dari mereka. Sekiranya lebih memudahkan nantinya jika beduk maghrib sudah ditabuh. Karena terlambat datang, Nina dan Kamila duduk di barisan paling pinggir, dekat dengan pintu. Sembari menunggu azan dikumandangkan, mereka membaca Yasin tahlil beserta beberapa wirid yang memang sudah menjadi kebiasaan para santri di pondok pesantren ini. Saat beduk maghrib benar-benar ditabuh, serta azan benar-benar dikumandangkan, Nina dan Kamila bersama seluruh santri mengucap rasa syukur mereka, seraya melafalkan doa berbuka puasa. Mereka langsung menyantap hidangan takjil yang sudah tersedia. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 3 hari mereka menjalankan ibadah puasa. Bagda sholat subuh. Seluruh santri putri sudah berkumpul di aula tempat dilaksanakannya pengajian rutin setiap pagi. Tidak seperti biasanya, entah kenapa subuh ini, Kiai Toha belum tampak juga. Ada yang bergumam sakitkah beliau sehingga belum juga datang? Ada juga yang berpikir mungkin beliau sedang mengisi pengajian lain di luar pesantren. Mengingat Kiai Toha merupakan pemuka agama yang sering diundang untuk mengisi tausiah di beberapa masjid sekitaran pesantren. Hampir 10 menit berlalu, suasana yang riuh karena mempertanyakan sang pengisi pengajian tiba-tiba senyap. Ya, seorang pemuda berkopiah putih ternyata sudah duduk di atas mimbar tempat biasanya Kiai Toha memulai pengajian. Zulfikar duduk di depan para gadis dengan pandangan menunduk dalam-dalam. Ia sedikit grogi. Walaupun ilmunya tinggi, tapi baru kali ini pemuda itu menggantikan sang ayah mengisi pengajian di majelis santri putri. Terlebih, ada calon istri yang duduk di ujung barisan depan. Walaupun tidak menatap langsung gadis berkerudung putih itu, tapi Zulfikar sudah bisa melihat wajah Ayu yang tampak malu-malu di sana. Setelah mengucap salam, Zulfikar menyampaikan permintaan maaf dari sang ayah yang berhalangan hadir dikarenakan tengah sakit. Dan untuk beberapa hari ke depan, ustadz muda itulah yang akan menjadi pengisi di majelis itu. Mendengar sang kiai sakit membuat seluruh santri merasa bersedih. Mereka semua membacakan doa untuk kesembuhan Kiai Toha. Pengajian pun dimulai. Zulfikar pagi ini membahas tentang taubat. Bahwa, sebesar apapun dosa hamba, Allah akan mengampuninya jika hamba itu benar-benar bertaubat.
dengan catatan taubatan nasuha, yaitu taubat yang bersungguh-sungguh, berniat dalam hati untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Seluruh santri mengangguk paham, kecuali Nina. Entah kenapa gadis itu malah menunduk dalam-dalam. Tidak ada yang tahu, ternyata ia tengah menangis. Seperti yang dikatakan oleh ustaz muda itu, hati Nina benar-benar ingin bertaubat dengan sebaik-baiknya. Afwan, kenapa yang di tengah itu terus menunduk? Ngantukkah? Tanya Zulfikar sambil menunjuk ke arah Nina yang memang masih dalam keadaan menunduk. Seketika seluruh tatapan mata tertuju ke arahnya. Nin, ada apa? Bisik Kamila seraya menyenggol lengan temannya. Gadis itu merasa cemas karena saat ini teman yang duduk di sampingnya sedang menjadi sorot perhatian. Nina terhenyak, lalu mengangkat wajah. Ada bekas air mata di sana yang langsung cepat ia seka menggunakan ujung kerudungnya. Anti kenapa? Ngantuk, tanya Zulfikar lagi dengan wajah datar. Entah apa yang sedang dipikirkan. Nina mengangguk ragu. Iya Ustadz. Tidak mungkin juga ia mengaku sedang menangis. Apalagi mengaku jika tangisannya karena perbuatan yang memalukan. Mendengar pengakuan Nina membuat hampir seluruh santri tertawa pecah. Lucu memang mengantuk saat pengajian, tapi sebenarnya itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Sudah diam, perintah Zulfikar dengan tegas. Pemuda itu kembali menunjuk ke arah Nina. Kamu, segera keluar dari ruangan ini. Bersambung.